Pada kesempatan ini, kita akan melihat bagaimana Daniel Dubov menghancurkan pertahanan Hindia Raja hanya dalam 28 langkah. Lawan Dubov adalah Zamsaran Sidipov. Dubov memulai permainan dengan D4, mengontrol petak center dengan pion. Lalu Zamsaran menjawab kuda F6, pendekatan hipermodern, mengontrol petak center dengan perwira. Setelah C4, hitam dorong G6, mempersiapkan King's Indian Defense atau Hindia Raja, sebuah pertahanan yang punya reputasi sangat tinggi. Bobby Fischer adalah pengguna Hindia Raja. Di langkah selanjutnya, Dubov kembangkan kuda C3 setelah gajah fianchetto E4, lalu D6, mempersiapkan gajah untuk keluar. Dubov kembangkan gajah petak kerang. Setelah hitam rokade, Dubov keluarkan kuda G ke petak E2, juga bersiap untuk rokade. Selanjutnya hitam menantang pion center dengan C5, tapi Dubov mendorong D5, membatasi kegerakan perwira hitam. Oleh karena itu hitam mendorong T6, menantang pion. Tetapi Dubov tidak makan pion. Dubov menjawab dengan gajah pining kuda. Setelah kuda B ke petak B7, Dubov kemudian rokade mengamankan rajanya. Dari posisi ini, hitam menyerang gajah, maka gajah mundur H4. Setelah itu, hitam menukar pion. Selanjutnya, Daniel Dubov membalas dengan kuda makan pion, menantang pertukaran kuda. Di sini, hitam kembali usir gajah, maka gajah mundur G3, ancaman pada pion. Selanjutnya, hitam menukar kuda. Setelah pion E makan kuda dan membuka lajur E, hitam menempatkan kudanya di petak K5, ancaman pada gajah. Di posisi ini, Dubov memilih mendorong F4, menyerang kuda dan juga menantang pertukaran pion. Langkah terbaik untuk hitam adalah mengambil gajah petak kerang. Namun hitam melewatkan langkah itu dan memilih pion makan pion dengan tujuan untuk menyerang gajah. Tentu saja Dubov menyelamatkan gajah dengan cara gajah makan pion. Pada langkah selanjutnya, hitam tarik mundur kudanya ke petak G6, mengancam gajah. Setelah itu, gajah mundur G3, dan kemudian benteng makan pion, ancaman pada benteng. Maka benteng menghindar, mengancam balik gajah. Oleh karena itu, gajah mundur G7. Sampai pada posisi ini, putih memangkal satu pion. Namun, analisa MG menunjukkan bahwa putih jauh lebih unggul. Seluruh perwira putih telah aktif. Sedangkan di sisi lain, gajah hitam masih bertahan dan benteng belum bergerak sama sekali. Permainan kemudian berlanjut dengan Dubov mengembangkan kuda ke petak F4, tantangan pertukaran kuda, tapi hitam menolak. Kuda E5 menyerang gajah. Selanjutnya, gajah mundur E2. Dubov mempertahankan gajahnya. Di posisi ini, hitam membawa menterinya ke petak G5. Selanjutnya, kuda H5, ancaman pada gajah fianchetto. Hitam tidak menyelamatkan gajahnya. Dia menyerang balik. Gajah mengancam benteng. Dan di posisi ini, Dubov tidak makan pion. Dubov justru memainkan benteng ke petak B3. Langkah terbaik. Selanjutnya, hitam memberikan ancaman dengan gajah ke petak E4. Apabila putih salah melangkah, misalnya gajah makan kuda, maka skakmat akan terjadi.
Oleh karena itu, Dubov memainkan langkah antisipasi terlebih dahulu. Benteng jaga pion. Setelah itu, Menteri Mul E7 dan Menteri D2. Pada langkah selanjutnya, kuda mundur ke peta G6 dipilih oleh hitam. Sebuah langkah yang tidak akurat, karena Dubov kemudian mengukar kuda dengan gajah. Setelah raja makan kuda, maka Menteri B2 skak. Raja sembunyi dan benteng makan pion ster. Menteri mundur D8. Setelah itu, Dubov menempatkan benteng di kotak F6, memberikan ancaman pada pion D. Di posisi ini, hitam panik. Dia kemudian berniat untuk adu benteng. Namun ternyata Dubov memiliki sebuah langkah brilian yang membuat hitam langsung menyerah. Silakan pause sejenak dan temukan apa langkah brilian yang dimainkan oleh Dubov. Kalau kalian berhasil menemukan langkah benteng makan pion, maka selamat. Itu artinya kalian sudah setara dengan Dubov. Sampai di posisi ini, hitam menyerah. Karena jika benteng makan benteng, maka Menteri G7 adalah skakmat. Dan jika benteng makan benteng F7, maka benteng makan benteng skakster. Menteri bisa lari, tapi benteng tetap hajar Menteri. Setelah itu, kuda bisa makan Menteri. Dan putih menang secara kualitas. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Jens Unasumus.